Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di Ruang Sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Teror Pocong Saat Jaga Pos Ronda. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian ketiga. Suasana pagi subuh mulai terasa. Mbok Ratmi, salah satu warga kampung, ia selesai menunaikan sholat subuh berjamaah di musola. Dia memutuskan untuk pulang melewati jalan setapak yang di sampingnya terbentang ladang-ladang yang sunyi. Suasana sepi membuatnya merasa agak cemas hari itu, tetapi dia tetap melanjutkan perjalanan pulang. Tidak seperti pagi biasanya, pagi itu suasana terasa sangat sunyi. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Mbok Ratmi mendengar suara geraman yang sangat keras, dan sebelum dia menyadarinya, sebuah kepala mengerikan menggelinding di kakinya. Mbok Ratmi terkejut bukan kepalang dan segera berlari dengan cepat. Hatinya berdegup kencang karena ketakutan. Untungnya saat dia berlari, Mbok Ratmi bertemu dengan Kang Beni. Dengan cepat menyadari keadaan yang dialami oleh Mbok Ratmi, dia segera mendekat dan menenangkan Mbok Ratmi. Mbok, tenang, ada apa ini?" ucap Kang Beni dengan suara lembutnya. Dengan nafas yang terengah, Mbok Ratmi menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Kang Beni mendengarnya dengan terasa kaget, dan setelah Mbok Ratmi selesai bercerita, dia menawarkan untuk mengantarnya pulang. "Oh iya Mbok, yang tenang ya. Udah nggak usah takut, ada saya di sini. Ayo saya antar pulang saja Mbok," kata Kang Beni dengan lembut dan mengantar Mbok Ratmi pulang. Pada malam harinya, setelah sholat tarawih, beberapa warga yang dipimpin oleh Kang Beni selaku ketua RT berkumpul untuk musyawarah mencari solusi atas teror pocong kepala buntung yang menghantui kampung mereka. Kang Beni menjelaskan secara rinci tentang apa yang telah terjadi, termasuk korban teror yang telah mengalami dampaknya, yaitu Kang Ridwan dan Mbok Ratmi yang masih mengalami sakit hingga saat ini. Beberapa warga mengusulkan untuk mencari dukun atau paranormal, atau mereka sering sebut dengan orang pintar, untuk membantu mengatasi masalah ini. Sementara itu, ada juga yang mengusulkan untuk meningkatkan keamanan dengan menambah jumlah anggota dalam ronda dan melakukan patroli keliling kampung secara teratur. Mendengar semua usulan tersebut, Kang Beni berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. "Baik, saya usulkan solusi sementara kita adalah dengan meningkatkan keamanan kampung kita. Ronda yang biasanya dijaga 3 orang akan dijaga oleh 5 orang setiap malamnya saat ini, dengan harapan kita dapat menangkap pocong tersebut dan setidaknya mencegah terjadinya serangan lebih lanjut," ujarnya dengan suara tegas namun penuh pertimbangan. Warga lainnya mengangguk setuju dengan keputusan Kang Beni. Mereka sadar bahwa saat ini mereka perlu bersatu dan mengambil tindakan yang cepat dan efektif. Dengan keputusan yang telah diambil secara bersama, warga bubar dari musyawarah dengan tekad yang kuat. Isu tentang teror pocong yang merebak di kampung tidak hanya membuat gelisah, tetapi juga menimbulkan spekulasi dan gosip di kalangan warga. Beberapa dari mereka mulai mengait-ngaitkan keberadaan pocong dengan adanya praktek pesugihan yang mungkin dilakukan oleh seseorang di desa tersebut. Isu ini mulai merebak dengan cepat di seluruh penjuru kampung. Warga desa yang kebanyakan masih percaya pada hal-hal mistis mulai menyebar cerita-cerita seram tentang pocong dan pesugihan. Percakapan di warung kopi, di pasar, atau bahkan di dalam rumah tangga semakin sering membahas hal-hal berbau mistis tersebut. Namun di tengah isu dan spekulasi yang berkembang, masih ada juga warga yang mencoba untuk mempertahankan rasionalisme dan menolak untuk mempercayai cerita-cerita yang menyesatkan. Kang Beni dan beberapa tokoh masyarakat lainnya mencoba untuk meredakan ketegangan dan mengingatkan warga agar tidak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita yang belum tentu benar. Mereka bersama-sama mencari solusi yang lebih nyata dan efektif untuk menghadapi teror ini.
Di malam selanjutnya, suasana di pos ronda terasa sepi dan tegang. Beberapa warga termasuk Kang Beni dan Anto berkumpul di sana. Ada warga yang penasaran ingin melihatnya sendiri tentang teror pocong ini. Tiba-tiba Ferry datang saat mereka mengobrol dan bermain karambol. Tiba-tiba Ferry datang dengan terengah-engah. Nafasnya tersengal-sengal dan berlari. Kang Beni segera mendekatinya dengan penuh perhatian. Fer, ada apa Fer? Ferry masih dalam keadaan terengah mencoba menjelaskan dengan cepat. Kang, aduh, tadi pas saya kesini, saya melihat pocong. Saya kaget, pocong itu muncul dari atap rumah Pak Suradi. Mendengar kabar tersebut, Anto dengan cepat menimpali. Walah, apa jangan-jangan Pak Suradi yang pesugihan itu? Bahaya itu. Kang Beni yang mendengar pertanyaan Anto segera mengambil tindakan. Sudah, itu belum jelas pastinya. Saya minta agar semuanya tenang. Kita tidak boleh berasumsi tanpa bukti yang kuat. Mengait-ngaitkan seseorang dengan pesugihan bisa berujung pada fitnah yang tidak adil. Kita perlu mengumpulkan informasi lebih lanjut sebelum membuat kesimpulan. Oke semuanya. Warga yang lain pun mengangguk setuju, menyadari pentingnya menahan diri dari membuat asumsi yang tanpa bukti yang cukup. Setelah mendengar cerita dari Ferry, Kang Beni segera mengambil inisiatif untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kejadian yang dilihat oleh Ferry di rumah Pak Suradi. Dia meminta Ferry dan beberapa warga lainnya untuk membantunya dalam melakukan patroli keliling di sekitar rumah Pak Suradi. Baik, begini saja. Ferry dan beberapa warga lainnya ikut menyelidiki tentang hal ini. Ferry dan yang lainnya coba untuk berpatroli di sekitar rumah Pak Suradi, ucap Kang Beni dengan suara mantap. Sementara itu, Kang Beni juga mengatur agar beberapa warga lainnya bergantian untuk melakukan patroli keliling kampung, sambil tetap menghubungi pos ronda jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Dalam hal ini, penting bagi kita untuk tetap tenang dan kondusif. Jangan sampai situasi ini membuat warga panik. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan kampung kita, tambah Kang Beni dengan suara yang penuh semangat. Setelah mendapat arahan dari Kang Beni, mereka pun bergegas melaksanakan tugas masing-masing, meluncur menuju rumah Pak Suradi, sementara warga lainnya bersiap-siap untuk patroli keliling kampung. Saat Kang Beni dan Anto berkeliling kampung, Kang Beni melihat HP-nya dan melihat pesan di grup WhatsApp dari salah satu warga yang sedang melakukan patroli. Pesan tersebut menyebutkan bahwa warga tersebut melihat pocong melayang di jalan samping sungai besar di kampung mereka. Tanpa ragu, Kang Beni dan Anto segera menuju ke lokasi yang dilaporkan. Namun saat mereka sedang berjalan menuju tempat itu, tiba-tiba mereka dihalangi oleh sebuah kepala pocong yang mengelinding di depan mereka. Anto yang terkejut merespon dengan refleks dan menendang kepala pocong itu dengan keras, sehingga kepala pocong itu terlempar jauh ke semak-semak di samping jalan. Melihat reaksi Anton yang spontan, Kang Beni yang awalnya kaget tidak bisa menahan tawa kecilnya. Wah, berani banget Anto, hati kaki mulu. Ayo lari, ayo, ujar Kang Beni sambil berlari. Anto yang masih dalam keadaan tegang hanya mengangguk singkat dan mereka berdua berlari menuju sungai. Kang Beni dan Anto akhirnya tiba di lokasi di mana Arif dan Samsul berada. Mereka bertanya pada Arif dan Samsul. Arif, Samsul, ada apa? Tanya Kang Beni dengan serius. Arif segera menceritakan apa yang mereka lihat. Kang, kami tadi benar-benar melihat pocong di sungai tadi. Itu melayang. Cepet banget. Dan yang paling mengejutkan, pocongnya itu nggak ada kepalanya. Kang Beni sambil sedikit tertawa menimpali. Wah, jadi kalian lihat pocong yang tanpa kepala itu? Kepalanya hilang kan?
Ternyata Anto memang punya tendangan yang luar biasa. Arif dan Samsul terkejut mendengar komentar Kang Benny. Mereka tidak maksud dengan perkataan Kang Benny. Lalu Kang Benny menceritakan bahwa tadi setelah di perjalanan dia diteror oleh kepala pocong itu, dan sontak Anto menendang kepala itu. Arif dan Samsul merasa kagum dengan Anto. Samsul bahkan mengejek Anto dengan nada bercanda. "Wah Anto, hati-hati kakimu lo, bisa bikin apes, apalagi nendang kepala pocong." Mereka semua tertawa kecil melihat ekspresi Anto yang sedikit ketakutan. Anto yang terdiam merengek dengan rasa ketakutan yang masih memenuhi dirinya. Kang Benny kemudian mengajak mereka untuk kembali ke pos ronda. "Ya sudah dah, yuk balik lagi kita ke pos ronda. Mungkin ada informasi lebih lanjut di pos ronda." Saat Kang Benny, Anto, Arif, dan Samsul kembali ke pos ronda, di sana sudah ada Ferry dan warga lainnya yang telah kembali dari patroli di sekitar rumah Pak Suradi. "Fer, gimana keadaannya di sana?" tanya Kang Benny. Lalu Ferry pun menjawab dengan sedikit kekecewaan. "Ternyata nggak ada yang aneh Kang Ben. Kami nggak ada lihat sesuatu apapun yang mencurigakan di sana." "Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah usaha dan jangan sampai warga yang lainnya tahu tentang perihal ini dulu, karena semua ini belum pasti adanya. Yang penting kita tetap waspada dan siap siaga." Setelah mendengar laporan dari Ferry, Kang Benny memutuskan untuk mengakhiri patroli malam ini. Ya sudah, hari semakin larut, kita sudahi patroli malam ini. Bagi yang jadwalnya hari ini untuk jaga pos ronda, jangan lupa untuk membangunkan sahur nanti ya. Para warga mengaku setuju. Kilas balik, Pak Suradi merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di kampung itu. Sebagai salah satu orang yang kaya di kampung mereka, ia memiliki banyak usaha yang didirikan, dan Pak Suradi memiliki rumah terbesar di kampung mereka. Pak Suradi dikenal sebagai seorang juragan tanah yang memiliki kepemilikan tanah yang luas dan sangat beragam. Namun, reputasi Pak Suradi tidak selalu bersih. Di antara warga desa beredar isu bahwa Pak Suradi menggunakan pesugihan untuk mencapai kekayaannya yang besar sampai sekarang. Isu itu telah tersebar luas di kalangan warga, dan sebagian dari mereka mulai mencurigai hubungan antara kekayaan Pak Suradi dengan teror pocong kepala buntung yang menghantui kampung mereka. Terlebih lagi, keluarganya yang tertutup dan keberadaan 3 istri muda Pak Suradi menambahkan sensasi dan kontroversi di kampung mereka. Di suatu siang di pos ronda, Kang Benny dan Ferry sedang sibuk membersihkan dan merapikan pos ronda. Tiba-tiba Anto datang dengan terburu-buru. Terlihat jelas ekspresinya sedih dan air mata mengalir di pipinya. Kang Benny segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Anto, ada apa?" tanya Kang Benny dengan khawatir. Anto dengan suara yang terbata-bata mencoba memberitahu mereka. Kang Benny, Ridwan telah meninggal, Kang." Kang Benny dan Ferry terdiam sejenak, terkejut mendengar kabar tersebut. Mereka mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan suara yang hening. Kang Benny segera mendekati Anto dan menenangkannya. "Tenang Anto, yang sabar. Ayo duduk di sini sebentar." Ferry segera memberikan segelas air minum kepada Anto untuk menenangkan pikirannya. Setelah sedikit tenang, mereka bertiga kemudian menuju ke rumah duka. Di rumah duka, suasana sedih menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa warga telah berkumpul untuk membantu menyiapkan prosesi permandian jenazah dan menata kursi duduk bagi para tamu yang akan datang memberikan belasungkawa. Kang Benny dengan langkah berat mendekati istri Kang Ridwan, mencoba mengucapkan belasungkawa. Saya
turut berduka cita yang mendalam. Semoga Allah memberikan kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Ridwan adalah salah satu sahabat kami yang terbaik. Semoga dia dimudahkan jalannya, ucap Kang Benny sambil menatap istri Kang Ridwan dengan penuh simpati. Sementara itu, warga lainnya juga berkumpul dengan suasana yang sangat sedih. Proses permandian dan sholat jenazah berjalan lancar, diiringi dengan doa-doa yang khusyuk. Setelah selesai, para warga pun mengantarkan jenazah Kang Ridwan hingga ke kuburan terakhirnya. 7 hari telah berlalu setelah kematian Ridwan. Saat itu, saat mereka sedang mengobrol di pos ronda, suasana semakin larut malam. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara memanggil nama mereka. Kang Benny, Ferry, Anto, Barka. Mereka terdiam mendengar suara itu yang masih terus memanggil dan meminta tolong. Anto dengan wajah tegang bertanya, "Apakah kalian juga mendengar suara itu?" Ferry menyela dengan cepat, Iya, itu suara Ridwan," ucapnya dengan wajah penuh ketegangan. Namun Barkah dengan cepat menyangkal, Udah, gak usah nebak yang aneh-aneh. Ridwan sudah meninggal, gak mungkin itu suaranya." Namun suara itu terus memanggil dan bulu kuduk mereka semakin merinding. Kang Benny meminta mereka untuk diam sejenak, mencoba mencerna situasi yang mereka hadapi. Suara itu terus berlanjut dan mereka pun hanya terdiam dan mendengarkan suara itu. Sebenarnya ada misteri apa di balik munculnya pocong tanpa kepala? Saksikan kisah selanjutnya hanya di channel Ruang Sunyi. Bagi kalian yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk komen, like, dan share. Nantikan cerita-cerita horor lainnya hanya di channel Ruang Sunyi.